Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Syarifatur Rahma dari kelas 12 IPA 4. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas fisika yang berjudul Rangkaian Arus Searah. Berikut videonya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang arus listrik searah, kita harus tahu dulu nih pengertian dari listrik itu sendiri. Jadi, listrik itu berasal dari kata elektron yang berarti batu ambar. Nah, jika sebuah batu ambar digosok dengan kain sutra, maka batu akan dapat menarik benda-benda seperti sobekan kertas. Selain batu ambar, kita juga dapat menggunakan penggaris sebagai medianya. Jadi, penggaris kita gosok-gosok ke rambut kita, kemudian kita tempelkan pada sobekan kertas, maka sobekan kertas tersebut akan menempel pada penggaris. Nah, muatan itu merupakan ciri dasar dari semua penyusun zat. Penyusun zat itu ada apa saja sih? Ada 3. Yang pertama ada neutron, proton, dan elektron. Kemudian kita akan membahas langsung ke arus listrik searah atau direct current. Nah, apa sih arus listrik searah itu? Jadi, arus listrik searah adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya lebih tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Nah, arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Namun, pada faktanya, arus searah merupakan arus negatif yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Seperti itu dari pengertian arus searah. Selanjutnya ada gejala-gejala kelistrikan. Di sini ada 5 hukum. Yang pertama ada hukum Ohm. Hukum Ohm ini menjelaskan suatu rangkaian listrik akan memiliki nilai kuat arus yang berbanding lurus dengan tegangan pada ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan. Sehingga hukum Ohm mempunyai rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah V sama dengan I dikali R, dengan V adalah tegangan suatu rangkaian, sedangkan I adalah kuat arus, dan yang terakhir R adalah hambatan yang ada di dalam rangkaian listrik tersebut. Hukum yang kedua adalah hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini menjelaskan bahwa ada 2 macam muatan yang berbeda yang terjadi pada medan listrik, yang mana garis gayanya akan mengarah dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, hukum yang ketiga ada hukum Oersted. Hukum ini menjelaskan bahwa hubungan antara megang magnet dengan kawat yang diberi arus, yang mana jika ada kawat penghantar lalu dialiri arus listrik, maka akan ada medan magnetnya. Nah, yang terakhir ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff ini menjelaskan arus listrik dan tegangan yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Lalu ada sumber arus listrik searah. Ada 4 sumber. Yang pertama ada elemen elektrokimia. Nah, pada elemen elektrokimia ini adalah sumber listrik arus searah yang berasal dari proses kimiawi. Ada 2 macam, ada elemen primer dan elemen sekunder. Nah, yang kedua ada generator arus searah. Nah, generator arus searah ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan arus searah. Dibedakan menjadi 3, ada generator penguat terpisah, generator Sun, dan generator kompon. Yang ketiga ada termolemen. Termolemen adalah sumber arus listrik searah dari proses yang terjadi karena adanya perbedaan suhu. Dan yang terakhir adalah sel surya. Sel surya adalah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar di mana dalam cahaya matahari mampu menciptakan energi listrik yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada perbedaan antara arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Ada 4. Yang pertama yaitu terletak pada arah arusnya. Jika arah arus searah itu mengalir dalam satu arah, sedangkan arah arus bolak-balik itu mengalir dalam 2 arah. Yang kedua ada bentuk grafik arus searah, itu grafiknya lurus, sedangkan bentuk grafik arus bolak-balik itu adalah
sinusoidal yang artinya tegangannya berubah-ubah terhadap waktu. Yang ketiga itu tegangan listrik searah menghasilkan tegangan listrik yang kecil, sedangkan arus listrik bolak-balik itu menghasilkan tegangan yang lebih tinggi atau lebih besar. Yang terakhir adalah sumber arus listrik searah ini berasal dari PLN. Lalu ada macam-macam rangkaian arus listrik. Ada 3 macam. Yang pertama ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan. Nah, rangkaian seri itu dibilang sangat sederhana karena rangkaiannya disusun secara lurus dan tidak memiliki cabang seperti gambar di atas ini. Nah, rumusnya adalah R atau rangkaian sama dengan rangkaian 1 ditambah rangkaian 2 ditambah rangkaian 3. Yang kedua ada rangkaian listrik paralel. Nah, memiliki ciri yang dapat dikenali, yaitu susunan rangkaiannya memiliki cabang. Nah, seperti pada gambar di atas ini. Nah, selanjutnya ada rangkaian campuran atau rangkaian gabungan, yang merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya ada alat ukur arus listrik. Yang pertama ada multimeter, kemudian ada ampermeter AC, ada frekuensimeter, lalu ada voltmeter AC, ada wattmeter, kemudian meter DC, dan yang terakhir ada ohmmeter. Sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Nah, jika diketahui 5 hambatan dengan besarnya R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 5 ohm, R4 sama dengan 6 ohm, dan yang terakhir R5 sama dengan 5 ohm disusun seperti gambar berikut. Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangannya yaitu 220 volt, maka daya yang dihasilkan pada hambatan rangkaian 5 atau R5 adalah berapa ya? Nah, pembahasannya adalah berdasarkan soal tersebut, hambatan disusun membentuk jembatan sehingga berlaku R1 dikali R5 dan R2 dikali R4. Maka R5 tidak berfungsi dan daya yang dihasilkan yaitu 0. Selanjutnya contoh soal dan pembahasan yang kedua, itu ada galvanometer memiliki hambatan 60 ohm, mengalami simpangan maksimum jika dilewati arus 0,02A. Untuk dapat digunakan mengangkut tegangan 120 volt, maka perlu dipasang berapa ohm? Pembahasannya yaitu pertama-tama kita harus cari diketahuinya. Diketahuinya ada apa saja sih? Yang pertama R. R-nya berapa? R-nya itu 60 ohm. I-nya berapa? I-nya 0,02A. Dan yang terakhir yang diketahuinya adalah volt atau V, yaitu 120 volt. Nah, kemudian kita menentukan tegangan yang diukur. Rumusnya adalah V sama dengan I dikali R, berarti kita tinggal masukkan angkanya. Berapa? I-nya berapa tadi? 0,02A dikali 60 ohm. Jadi hasilnya 1,2 V. Nah, kemudian jika sudah diketahui V-nya atau voltnya, kita tinggal menentukan pembesaran yang akan diukur. Rumusnya adalah N sama dengan 120 dibagi 1,2 V yang sudah tadi kita hitung. Hasilnya sama dengan 100. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir adalah menentukan hambatan yang diperlukan. Rumusnya RD sama dengan N-1 dikali RV sama dengan 100 min 1 dikali 60 ohm. Sama dengan 99 dikali 60, hasilnya adalah 5.940 ohm. Jadi hasil akhirnya yaitu 5.940 ohm. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.